Selamat pagi buat kita semua. Kami dari kelompok 4, pengolahan citra, akan menjelaskan proyek UTS kami yang berjudul Kamera dan Efek Filter Berbasis Web dengan HTML5 Canvas. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Erik Martin, NIM 004, Nikita Yovani Napitupulu, NIM 040, saya sendiri Wahyu Francesco Toldo Barat, NIM 055, dan Rewika Damayanti Simbolon, NIM 127. Next, Rick. Latar belakang. Data citra dapat diolah jika data tersebut telah dibentuk ke dalam data digital. Hal ini dikenal dengan proses pengolahan citra digital. Tujuan dari pengolahan citra digital ini adalah untuk mengolah citra masukan sehingga menghasilkan citra keluaran sesuai dengan kebutuhan. Pada web browser terdapat elemen yang dikenal dengan kanvas. Kanvas dapat digunakan untuk menggambar citra berdasarkan data digital yang diterima. Oleh karena itu, penulis ingin mencoba menampilkan hasil tangkapan citra dan olahannya dalam bentuk efek filter dengan memanfaatkan web browser. Rumusan masalah yang kami bentuk adalah, berdasarkan latar belakang, rumusan yang muncul adalah bagaimana cara menggunakan kamera untuk menangkap citra dan memberi efek filter berbasis web. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara menggunakan kamera untuk menangkap citra dan memberi efek filter berbasis web dengan elemen kanvas. Next, Rick. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nikita. Baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan dari tinjauan pustaka pengolahan citra. Nah, berdasarkan bentuk sinyal penyusunnya, citra dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu citra analog dan citra digital. Citra analog adalah citra yang dibentuk dari sinyal analog yang bersifat kontinu, sedangkan citra digital adalah citra yang dibentuk dari sinyal digital yang bersifat diskrit. Berdasarkan kombinasi warna pada pixel, citra dibagi menjadi 3 jenis, yaitu citra RGB, citra grayscale, dan citra biner. Dalam melakukan proses digitalisasi citra, terdapat dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah mempartisi citra ke dalam dimensi X kolom dan Y baris atau disebut dengan sampling. Kemudian menentukan besar intensitas yang terdapat di setiap pixel pembentuk citra atau disebut sebagai kuantisasi. Nah, pada proyek kami, proses sampling adalah membentuk array dengan ukuran yang sama dengan hasil tangkapan kamera nantinya. Dan pada kuantisasi, citra yang ditangkap akan diubah menjadi digital dalam bentuk array seperti itu. Nah, setelah mendapatkan data citra dalam bentuk digital, maka kita sudah dapat melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Kita dapat melakukan proses konvolusi atau manipulasi seperti embedding, blurring, sharpening, edge detection, dan lain-lain. Kita juga dapat melakukan transformasi seperti translasi, rotasi, refleksi, dan scaling. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada HTML5 Canvas, di mana Canvas sendiri ada elemen baru di HTML5 untuk menggambar atau render grafik, citra, dan teks. Pada Canvas HTML5 menggunakan objek CTX. Objek CTX bisa dianggap sebagai pensil. Objek ini memiliki beberapa metode untuk menggambar di Canvas seperti fill rect, ARC, fill text, dan sebagainya. Selain itu, kita juga dapat menggambar pada kanvas dengan menggunakan data numerik berbentuk array. Data ini nantinya didapatkan pada proses digitalisasi citra kontinu menjadi citra digital. Baiklah, untuk kodingan HTML akan dijelaskan oleh Erik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kodingan mengenai HTML. Karena kita menggunakan web browser, maka pastinya kita akan menggunakan HTML5 untuk membentuk program. Jadi di sini kami menyediakan elemen video untuk sebagai wadah dari tangkapan kamera saat streaming berlangsung. Lalu ada kanvas di mana nanti citra digital akan digambarkan dalam kanvas ini. Untuk ukurannya telah ditentukan, yaitu dengan lebar 400 dan dengan tinggi 300. Kemudian di sini kita punya button untuk mengcapture, nantinya untuk menangkap video dan menambahkannya ke dalam kanvas. Lalu ada retake kalau kita belum puas dengan hasil tangkapan kamera. Lalu ada button original image.
original image ini nantinya akan mengembalikan gambar seperti semula atau seperti di citra digital asalnya apabila efek yang kita berikan tidak membuat kita puas. Jadi kalau kita mau membatalkan efek-efek tersebut, kita bisa klik original image. Lalu ada filter. Untuk UTS ini kita masih menggunakan black and white saja. Lalu ada button save image, di mana ini nantinya akan menyimpan gambar apabila kita sudah selesai dengan efek-efek yang kita berikan. Untuk menggambar pada kanvas tentunya kita membutuhkan bahasa JavaScript. Bahasa JavaScript ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya, mungkin mulai dari Rewika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian JavaScript. Jadi, yang pertama-tama yang dilakukan adalah inisialisasi awal, di mana kita mengambil elemen dari HTML dengan ID video 1 dan kanvas 1, lalu kita simpan ke dalam variabel. Lalu kita set lebar dan tinggi, di mana yang sudah ditetapkan lebar dan tinggi tadi, lebarnya itu 400 dan tingginya itu 300. Kemudian kita bentuk array kosong dengan nama variabel image array. Pada array inilah nantinya akan disimpan data digital dari citra yang telah ditangkap ataupun yang telah dimanipulasi. Kemudian bagian dari meminta izin pengguna. Kemudian web browser akan terlebih dahulu meminta izin menggunakan akses kamera pada pengguna. Apabila pengguna mengizinkannya, maka elemen video akan menampilkan streaming dari apa yang dilihat kamera saat ini. Tetapi apabila pengguna tidak mengizinkannya, tidak ada video apapun yang ditampilkan, sehingga kita tidak bisa menggunakan fitur-fitur selanjutnya. Selanjutnya, bagian fungsi-fungsi yang dibutuhkannya akan dijelaskan oleh Toldo. Baik, pada codingan kami membuat beberapa fungsi yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada function canvas to array, di mana function canvas to array ini berfungsi untuk mengambil data digital dari citra yang ditangkap kamera. Di sini kita mengambil data citra dan menyimpannya ke variabel lake image data. Kemudian dari original lake image data akan di-push ke dalam array dan akhirnya mengembalikan nilai array tersebut. Selanjutnya ada fungsi array to canvas, di mana data digital dari citra akan digambarkan ke dalam kanvas. Nilai array akan diterima sebagai parameter. Jadi, kita dapat memberikan nilai digital asli ataupun nilai digital yang telah dimanipulasi atau diberi efek filter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nikita. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan fungsi utama fitur aplikasi. Yang pertama itu adalah capture. Apabila dengan ID capture image ditekan, maka pada kanvas akan digambarkan tangkapan kamera pada saat ini. Lalu akan dibentuk data digital dari hasil tangkapan kamera. Dan data digital ini akan kembali digambarkan pada kanvas. Yang kedua itu ada retake. Nah, yang dimana apabila button dengan ID retake kita klik, akan menghilangkan kanvas dan menampilkan kembali video atau kamera seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu ada original. Apabila button dengan ID original image ditekan, akan menggambarkan kembali data digital yang asli atau yang sebelum di-efek. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membacakan filter yang tersedia. Nah, filter yang untuk UTS ini, filter yang tersedia itu masih black and white. Nah, jika button dengan ID black and white diklik atau ditekan, maka akan membuat terlebih dahulu cadangan data digital. Tujuannya agar data digital yang asli tidak berubah dan dapat dikembalikan saat dibutuhkan. Lalu, data digital cadangan akan dimanipulasi sehingga citra menjadi abu-abu atau black and white. Kemudian pada kanvas akan digambarkan citra dengan data digital yang baru yang telah dimanipulasi. Baiklah, ini merupakan tampilan output dari program yang telah kami bentuk. Mungkin akan langsung saja kami demokan. Jadi apabila kita membuka web yang telah kita bentuk, apabila kita tidak mengizinkan menggunakan webcam, maka akan muncul peringatan dari web browser. Jadi kita akan terlebih dahulu mengizinkan webcam kita diakses oleh web browser. Nah, apabila kita
mengizinkan webcam kita, maka di sini akan ditampilkan video stream dari apa yang dilihat oleh webcam kita. Kita punya tombol capture untuk menangkap gambar dari video tersebut. Terus kita punya tombol retake apabila kita tidak puas dengan hasil tangkapan gambar. Nah, jadi kita bisa mengulang sebanyak yang kita mau. Lalu apabila kita sudah mengcapture, kita bisa memberikan efek filter. Untuk UTS ini kita punya satu filter yaitu black and white, di mana apabila kita tekan, maka citra akan berubah menjadi abu-abu atau black and white. Tetapi apabila kita ingin membatalkan filter-filter yang telah kita berikan, kita bisa tekan original image. Maka citra akan kembali ke data aslinya. Tetapi apabila kita sudah puas dengan filter-filter yang kita berikan, kita bisa langsung save image, di mana ini akan menyimpan gambar setelah citra dimanipulasi. Baik, kesimpulan dari proyek kami yaitu dapat menangkap citra menggunakan kamera dan memberi efek filter dengan menggunakan elemen kanvas pada web browser. Kita membutuhkan pengetahuan mengenai dasar-dasar pengolahan citra dan penggunaan bahasa JavaScript dalam menggambar data digital ke atas elemen kanvas. Saran dari proyek kami yang pertama, memperkuat lagi dasar-dasar pengolahan citra dan penggunaan kanvas. Yang kedua, mengembangkan program ini menjadi lebih baik lagi, baik dari segi fitur maupun penulisan kode. Demikianlah proyek UTS dari kami kelompok 4. Terima kasih. Selamat pagi, Pak.